Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Prastia dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. mRNA dihasilkan melalui proses transkripsi dalam nukleus. Kemudian akan dikeluarkan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi pada eukariota. Protein yang dihasilkan dalam translasi dapat digunakan sebagai bahan pembangun tubuh, protein enzim, maupun protein hormon. Apa itu kodon? Kodon atau kode genetik adalah urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleorida yang menjadi satu asam amino tertentu. mRNA tersusun atas urutan nukleotida yang setiap 3 nukleotida penyusunnya disebut dengan kodon. Misalnya UUA, GCG, AUC, AAA. Kelompok 3 nukleotida tersebut disebut dengan kodon. Setiap kodon ini akan berpasangan dengan antikodon dalam tRNA. Antikodon memiliki urutan nukleotida yang dapat berpasangan dengan kodon. Misalnya, kodon AUG akan berpasangan dengan antikodon UAC. Translasi terjadi dengan bantuan ribosom dan tRNA. Ribosom adalah organel sel yang terbentuk dari protein dan RNA, yang tersusun atas subunit kecil dan subunit besar. Subunit kecil dan besar ini akan menyatu menjadi ribosom fungsional saat proses translasi berlangsung. tRNA adalah jenis RNA yang memiliki antikodon yang akan berpasangan dengan kodon dalam mRNA. Setiap molekul tRNA membawa asam amino yang nantinya akan digabungkan menjadi protein atau polipeptida tertentu. Selanjutnya ada tahap proses translasi. Tahap proses translasi dibagi menjadi 3, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start atau AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Subunit yang telah menyatu akan menempatkan tRNA tepat di ruang P pada ribosom aktif tersebut. Selanjutnya ada elongasi. Elongasi terminasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ke ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E, dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom, dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino.
Selanjutnya ada terminasi translasi. Terminasi atau akhir translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom, subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda. Selanjutnya ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Messenger RNA atau mRNA adalah jenis RNA yang beruntai tunggal atau single strand membawa informasi yang digunakan untuk mensintesis protein. Sesuai dengan namanya, messenger RNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari DNA inti yang akan translasi untuk mensintesis polipeptida. Tempat terjadinya translasi adalah ribosom. Selanjutnya itu tRNA. tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. tRNA berfungsi mentransfer asam amino dari kolam asam amino sitoplasmanya ke ribosom. Suatu sel tetap menjaga agar sitoplasmanya mempunyai persediaan ke-20 asam amino, baik dengan mensintesisnya dari senyawa-senyawa lain atau dengan mengambilnya dari larutan sekitarnya. Molekul-molekul tRNA tidak semuanya identik. Kunci untuk mentranslasi pesan genetik menjadi urutan asam amino spesifik adalah setiap tipe molekul tRNA menghubungkan kodon mRNA tertentu dengan asam amino. Dan yang terakhir ada rRNA. RNA ribosom atau rRNA adalah molekul utama penyusun ribosom. rRNA adalah protein secara bersama membangun subunit ribosom yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar untuk kemudian bergabung membentuk ribosom fungsional ketika dua subunit terikat pada mRNA saat translasi. rRNA berfungsi sebagai katalis namun tidak membawa informasi atau pesan genetik sebagaimana mRNA. rRNA yang merupakan komponen dari ribosom juga berfungsi sebagai tempat di mana polipeptida disintesis dalam mekanisme translasi. Terima kasih banyak. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.